Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita pagi hari ini, edisi Rabu 10 Agustus 2022 dengan sari berita. 70 motif tenun ikat NTT siap terdaftar sebagai indikasi geografis. Kabupaten Tembata launching El Tari Memorial Cup 2022. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, sebanyak 700 motif tenun ikat hasil produksi masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT siap terdaftar sebagai indikasi geografis di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seperti apa laporan selengkapnya akan disampaikan Veranda Garus. Pendaftaran indikasi geografis merupakan wujud utama perlindungan pada produk kain tenun dari praktik peniruan maupun klaim kepemilikan oleh pihak lain. Ratusan motif tenun ikat tersebut tersebar dari 22 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur dengan beraneka ragaman motif dan filosofi masing-masing. Sementara itu, tenun ikat yang telah bersertifikasi berasal dari Kabupaten Sika dan Kabupaten Alor, yakni tenun ikat serta tenun songket. Sedangkan kabupaten lainnya sedang dalam proses. Demikian disampaikan Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham NTT, Erni Mamoli SHM Home kepada RRI Senin 8 Agustus 2022 kemarin. Dia menjelaskan sejak tahun 2016, sebanyak 8 kabupaten mengajukan pendaftaran indikasi geografis, kemudian pada tahun berikutnya hingga 2022, hampir semua kabupaten ikut melakukan pendaftaran pada Kanwil Kemenkumham. Permohonan indikasi geografis itu memang ada beberapa tahapan yang ditempuh sehingga memang membutuhkan waktu. Dari apa yang dokumen yang sudah diajukan beberapa kabupaten itu, termasuk Kabupaten ND sendiri, ternyata dalam dokumen itu masih perlu ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Untuk mengajukan sebuah indikasi geografis terkait tenun ikat itu sendiri harus memuat ciri khas yang merupakan karakteristik daripada setiap kabupaten. Senada dengan Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham NTT, Ketua Dekranasda NTT Juli Sutrisno Eskodat menambahkan, beruntungnya Dekranasda dibantu oleh Kemenkumham dan Disperindak telah mendaftarkan semua kekayaan intelektual tersebut, bahkan telah tersertifikasi indikasi geografis, sehingga ketika ada wilayah lain yang mencoba mencetak maupun mengambil motif tersebut, maka Biro Hukum Dekranasda NTT akan mengambil tindakan tegas. Hasil dari kekayaan intelektual berupa tenunan itu menjadi pendapatan bagi para penenun. Dekranasda NTT terus mendorong para penenun dengan cara memberikan modal berupa benang serta memfasilitasi para penenun dalam penjualan hasil tenunnya. Saya mengimbau selalu sosialisasi kepada mama-mama penenun yang mana sekarang ini wajib harus untuk supaya penenun mental pengusaha supaya bisa tenunnya kualitas bagus dan juga harga yang bisa bersaing sehingga bisa menjadi daya tarik sendiri untuk supaya makin banyak orang memakai tenun Nusa Tenggara Timur. Menjadi kendala dalam pengurusan dokumen motif tenun ikat sendiri dikarenakan hampir seluruh wilayah kabupaten tidak memiliki naskah atau filosofi dari motif kain yang diajukan. Selama ini masyarakat hanya menerima informasi filosofi secara lisan dari nenek moyang. Kanwil Kemenkumham saat ini masih menunggu kelengkapan data berdasarkan undang-undang tentang merek dan indikasi geografis. Persyaratan utama dari pengajuan motif yakni kelengkapan dokumen deskripsi, di mana di dalamnya berisi tentang berbagai informasi terkait dengan tenun ikat. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Pendengar, Festival Golokoe resmi dibuka pada Senin 8 Agustus 2022 di Waterfront Marina Labuan Bajo dan akan berlangsung selama sepekan dengan pentas seni budaya dan juga pameran UMKM dengan tema mewujudkan pariwisata holistik berpartisipasi, berbudaya, dan berkelanjutan. Berikut ini laporan disampaikan reporter SP Labuan Bajo Epi Wahab. Jadi itu suatu contoh penyadaran bagi semua agar Rangkaian festival Golokoe ini diikuti oleh 1.179 dari 86 utusan paroki dan lembaga sekolah seuskupan Ruteng, paguyuban Nusantara di Labuan Bajo, toko lintas agama, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan juga 150 UMKM dari Labuan Bajo maupun keuskupan Ruteng. Acara pembuka diramaikan oleh tarian budaya Manggarai, teatrikal budaya dan juga musik tradisional. Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam sambutan daringnya menyampaikan
menyampaikan apresiasi kepada panitia dan Keuskupan Ruteng dan menyampaikan ini kesempatan untuk mengangkat potensi wisata spiritual serta budaya sekaligus menggerakkan produk dan ekonomi masyarakat. Festival Golo KW Labuan Bajo ini dalam rangka tahun pariwisata holistik 2022. Ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk mengangkat potensi kekayaan spiritual serta budaya sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat di kawasan ini. Secara khusus, pariwisata holistik diharapkan dapat memberi kesempatan serta pengalaman kepada wisatawan untuk memaknai karya dan kasih alam, menikmati alam hutan serta budaya yang ada di tengah masyarakat kita. Lebih daripada itu, Festival Golo Kowe merupakan pesta rakyat Nusantara di Labuan Bajo yang mencirikan semangat kebinekaan yang inklusif. Hal ini tercermin dari partisipasi berbagai komunitas agama, suku, bahasa yang ada di Labuan Bajo yang ikut menjadi bagian dalam kegiatan ini. Di sambutan pembukaan Festival Golo Kowe, Uskup Ruteng, Siprianus Hormat menyampaikan bahwa festival ini adalah festival religius, kultural, dan pesta rakyat, persaudaraan, kebinekaan, dan pesta sukacita masyarakat. Selamat datang dan selamat bersukacita dalam Festival Golo Kowe. Di sini kita berdendang ria di Marina Waterfront City ini. Kita bergurau dan berbagi cerita bersama. Tempat ini ingin kita rajut tali kasih, mau kita pintal bingkai persaudaraan, membentuk mosaik-mosaik indah Bhinneka Tunggal Ika. Karena pariwisata bukanlah perlu keringat belaka, tetapi juga pesta sukacita. Bukan hanya pesta orang-orang berduit, tetapi pesta rakyat, pesta kita semua. Pariwisata sejatinya haruslah berpartisipasi, artinya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Pariwisata mesti melibatkan masyarakat lokal serta membahagiakan dan mensejahterakan kehidupan kita. Festival religi kultural Golo Kowe ini digagas dan diselenggarakan oleh Gereja Keuskupan Ruteng dalam kerjasama yang intensif dan harmonis dengan Pemda Manggarai Barat, BPO LBF, dan para stakeholder lainnya. Mari kita bergembira ria dalam pekan festival ini. Labuan Bajo adalah milik kita semua. Tempat ini adalah tanah bumi Agu Kalo kita semua. Mari kita sujud dan takjub menyembahnya. Terima kasih Tuhan. Engkau menciptakan Labuan Bajo tatkala engkau sedang tersenyum. Selamat bersukacita dalam Festival Golo Kowe Labuan Bajo. Mari kita rayakan peristiwa pariwisata holistik, berpartisipasi, berbudaya, dan berkelanjutan. Dengan adanya festival ini tentu diharapkan dapat meningkatkan rasa religius, budaya, toleransi, dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat lokal serta menjadi pesta rakyat yang dapat dinikmati bukan hanya umat Kristiani saja tetapi juga umat agama lainnya di Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM Manggarai Barat meminta pemerintah untuk menyiapkan wisata darat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Labuan Bajo. Suimam melaporkan selengkapnya untuk Anda. Pendiri dan pembina UMKM Manggarai Barat, Pater Marcel Agot SPD, kepada RRI via telepon pribadinya Selasa 9 Agustus 2022 menuturkan, Kabupaten Manggarai Barat memang terkenal dengan wisata bahari atau wisata alamnya sehingga menjadi primadona bagi para wisatawan yang datang berkunjung. Dijelaskan, terkait hal tersebut, Kabupaten Manggarai Barat juga perlu menyiapkan wisata daratnya sehingga objek wisata yang ada bisa lebih dikenal luas oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Sampai sekarang kan wisata yang berlaku di Manggarai Barat ini itu wisata bahari, itu wisata alam. Lalu itu praktis taman nasional primadona. Belum terlalu disiapkan alternatif dari itu. Jadi temporer kita usulkan kepada pemerintah, sekarang misalnya siapkan wisata daratnya. Menurutnya untuk menunjang objek wisata tersebut, pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur yang ada sehingga wisatawan yang datang berkunjung bisa merasa nyaman. Infrastruktur harus diperbaiki. Ada banyak destinasi yang bagus di Manggarai Barat ini. Tapi kendalanya infrastruktur. Misalnya Timbang Raung, ada Liang Dara, ada Tunca Bula, Tunca Rami. Kalau itu cepat diperbaiki, wisata
wisatawan bisa ke sana. Ia melanjutkan, selain wisata darat, pemerintah juga perlu mengembangkan wisata budaya. Dengan demikian, wisatawan yang berkunjung ke Manggarai Barat bisa menetap lebih lama. Ditambahkan, dengan menyiapkan wisata darat dan wisata budaya, tentu akan menghidupkan UMKM yang ada di Manggarai Barat dengan jumlah anggota Akunitas yang sudah jalan saat ini sebanyak 290 UMKM. Dan pendengar RRI, kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam kegiatan Festival Golokoe yang berlangsung dari tanggal 8 hingga 15 Agustus 2022 di Labuan Bajo, selain kegiatan atraksi budaya, pameran pelaku UMKM, prosesi akbar Bunda Maria Assumpta Nusantara, dan Misa Agung Maria Assumpta Nusantara juga dilaksanakan kegiatan pembersihan sampah di sepanjang area Pantai PD. Selengkapnya, Ai Elizabeth melaporkan. Jadi itu suatu contoh penyadaran bagi semua agar secara bersama menjaga kebersihan. Dalam kegiatan Festival Golokoe yang berlangsung dari tanggal 8 hingga 15 Agustus 2022 di Labuan Bajo, selain kegiatan atraksi budaya, pameran UMKM, prosesi akbar Bunda Maria Assumpta Nusantara, dan Misa Agung Maria Assumpta Nusantara, juga dilaksanakan kegiatan pembersihan sampah di sepanjang area Pantai Pede. Kegiatan pembersihan sampah di Pantai Pede dilaksanakan oleh Vikep Ruteng dan Seksi Kebersihan, serta paroki-paroki se-Vikep Ruteng seperti Paroki Kristus Raja Mbaumuku Ruteng. Pembersihan sampah merupakan salah satu bentuk implementasi dari tema pastoral Tahun Pariwisata Holistik 2022, yakni berpartisipasi, berbudaya, dan berkelanjutan. Membersihkan sampah di area Pantai Pede Labuan Bajo dilakukan agar menyadarkan masyarakat untuk membangun budaya bersih. Romo Gradus Janur kepada RRI menyampaikan kegiatan pembersihan sampah bagi Kevikepan Ruteng berlokasi di Pantai Pede. Karena menurut data di Pantai Pede ini banyak sampah, baik sampah di darat maupun laut, seperti sampah plastik yang kalau dibiarkan akan merusak pemandangan, dan berharap masyarakat dapat mencintai kebersihan. Romo Gradus Janur juga berharap kepada wisatawan asing ataupun lokal dapat menjaga kebersihan di area Pantai Pede. Kegiatan sampah ini karena harus disahkan bahwa kita harus mencintai kebersihan, dan adanya sampah merusak ciptaan yang lingkungan yang bersih, dan lingkungan bersih ini kan lingkungan yang terbuka untuk masyarakat. Kalau lingkungannya tercemar, itu mengganggu kesehatan masyarakat yang menghubungi tempatnya. Sementara itu, Siprikantus Dewan Paroki Santo Nikolaus Golodukal Ruteng juga menyampaikan bahwa kegiatan pembersihan sampah di area Pantai Pede dalam rangka menyukseskan Festival Golokoe. Hal ini menurutnya merupakan suatu contoh penyadaran bagi semua masyarakat Labuan Bajo ataupun wisatawan agar secara bersama menjaga kebersihan di area Pantai Pede. Menurut kami kegiatan pembersihan sampah di Golokoe itu baik ya adanya. Jadi itu suatu contoh penyadaran bagi semua agar secara bersama menjaga kebersihan. Masalah kebersihan sebenarnya adalah masalah perilaku. Kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka kebersihan selalu terjaga. Untuk diketahui, Festival Golokoe merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai stakeholder, termasuk gereja, yang menggambarkan tentang bagaimana komitmen gereja dalam membangun pariwisata di NTT. Festival Golokoe Labuan Bajo, Manggarai Barat juga dapat mengangkat pariwisata holistik, potensi kekayaan, spiritual, dan budaya, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. RRI SP Labuan Bajo, Ai Elizabeth melaporkan. Kabupaten Lembata resmi menjadi tuan rumah turnamen sepak bola Eltari Memorial Cup ke-31 tahun 2022. Lady Badin melaporkan untuk Anda. Launching Eltari Memorial Cup 2022 dilaksanakan pada hari Senin 8 Agustus 2022 lalu di GOR 99 Lembata. Launching peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Aspro PSSI NTT, Petrus Christian Buik. Ketua Aspro PSSI NTT, Petrus Christian Buik mengungkapkan bahwa kick-off turnamen ETMC tahun 2022 akan digelar pada 7 September 2022 mendatang. Dirinya meyakini jumlah peserta kali ini bisa belasan peserta, mengingat keyakinan itu berangkat dari upaya-upaya pendekatan yang telah dilakukan kepada ASKAP, ASKOT, dan klub-klub anggota. Saya yakin di sisa waktu yang ada ini, dengan fasilitas yang ada saat ini, saya yakin penyelenggara nasional itu dan saya yakin pasti lebih dari
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata, Markus Labiwaleng mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Lembata telah melakukan berbagai persiapan, diantaranya adalah kesiapan lapangan pertandingan yang akan digunakan di dalam ETMC 2022 ini. Menurut Markus Labiwaleng, Pemkab Lembata telah menyiapkan 2 lapangan, yakni GOR 99 dan 1 lapangan milik Polres Lembata. 2 lapangan tersebut telah ditinjau langsung oleh Ketua Asprof NTT. Kita mau mulai untuk menyampaikan kepada masyarakat, seluruh masyarakat bahwa Eltari Memorial Cup benar-benar diselenggarakan di Kabupaten Lembata, di mana di tahun 2021 kita dengan Asprof lalu Pak Bupati langsung meluncing Eltari Memorial Cup. Kegiatan penyelenggaraan di mana fasilitas yang harus disiapkan adalah lapangan utama sudah hampir 90%, tinggal naik 1-2 hal lagi yang menjadi baik. Didukung oleh salah satu lapangan pendukung rekomendasi dari ini. 1 hari juga kita akan mempersiapkannya sehingga penyelenggaraan akan menggunakan 2 lapangan. Hadir dalam launching ETMC 2022 ini, penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa, Ketua DPRD Lembata Petrus Gero, jajaran Forkompinda Lembata, Ketua Panitia Pelaksana ETMC Irenius Suciadi beserta anggota panitia, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Lembata. RRI ND Lady Badin melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022, pemerintah Kecamatan Dona siap gelar berbagai rangkaian kegiatan perlombaan dan juga pertandingan. Rovinus Fula melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022, pemerintah Kecamatan Dona siap gelar berbagai rangkaian kegiatan perlombaan dan pertandingan. Demikian disampaikan Camat Dona Julianus A. Lagapasa Yovan Pasa kepada RRI di ruang kerjanya pada Sabtu 6 Agustus 2022 di Dona. Camat Dona mengatakan untuk kegiatan perlombaan dan pertandingan ada kegiatan pra dan hari pelaksanaan. Untuk kegiatan pertandingan yakni pertandingan sepak bola mini antar siswa sekolah dasar sudah dibuka sejak tanggal 3 Agustus sampai tanggal 10 Agustus 2022. Pada tanggal 11 Agustus panitia akan melaksanakan kegiatan malam hiburan dirangkai dengan berbagai kegiatan diawali dengan acara karnaval. Dijelaskan kegiatan karnaval melibatkan siswa sekolah dari sejumlah desa di wilayah Kecamatan Dona berjalan bersama dengan mengenakan pakaian adat daerah dengan titik start dari Desa Nanganasa menuju kantor Camat Dona, dan pada hari yang sama pemerintah kecamatan akan melaksanakan pembukaan malam hiburan direncanakan akan menghadirkan Bupati ND Dr. Andus Haji Jafar Ahmad. Saya garis bawahi di sini bahwa kegiatan memeriahkan 17 ini tidak terpusat di kecamatan. Ada beberapa kecamatan di wilayah ibu kota kecamatan melaksanakan kegiatan di kecamatan, tetapi ada beberapa desa melaksanakan kegiatan 17 itu perlombaan tetap di wilayah desanya. Karena kita ketahui kami Dona ini beda dengan yang lain, aksesnya agak sulit. Jadi saya tidak memaksa mereka, tetapi hebatnya orang desa Dona, kontribusi mereka sebagai desa bagian dari Kecamatan Dona tetap ada. Lanjut Yovan, malam hiburan berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 11 sampai 13 Agustus 2022 berlangsung di halaman kantor Camat Dona. Kegiatan malam hiburan diselingi dengan acara lomba paduan suara menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansal sekaligus memperkenalkan kepada seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Dona bahwa lagu Indonesia Raya bukan hanya 1 stansal tetapi ada 3 stansal. Kemudian lomba paduan suara lagu daerah supaya generasi muda bangsa mengetahui bahwa kita mempunyai adat budaya termasuk lomba gawi antar SD, SMP, SMA sehingga masyarakat mengetahui bahwa tarian gawi adalah tarian khas masyarakat Indelio. Yovan menambahkan semua rangkaian kegiatan yang dilaksanakan bertujuan ada keramaian di ibu kota Kecamatan Dona karena selama ini setiap 17 Agustus masyarakat Kecamatan Dona selalu turun ke ND, dan kali ini berbalik pemerintah Kecamatan Dona melaksanakan kegiatan hiburan di ibu kota Kecamatan Dona sehingga orang ND bisa datang ke Dona. RRI ND Rovinus Hula melaporkan. Berita terakhir, turnamen Suratin Cup 2022 pada pertemuan kedua di Stadion Marilonga pada Senin 8 Agustus 2022 mempertemukan tim Ujung Timur Pulau Flores, Perseftim Flores Timur dengan tim Persiteng Sumba Tengah. Perseftim yang sudah memastikan lolos ke fase gugur tetap menampilkan permainan menyerang. Perseftim Flores Timur berusaha bangkit dan aliran bola dari lapangan tengah terus disuplai pada 2 sayap Perseftim. Lepas dari pengawalan libero Persiteng yang gagal menghalau bola, striker Perseftim Kamaludin Dasi berhasil menciptakan gol bagi Perseftim sehingga skor berubah 1-0 dari keunggulan Perseftim
atas Persiteng. Dan hingga akhir babak pertama kedudukan tetap tidak berubah bagi keunggulan Perseftim Flores Timur. Pada babak kedua, baik Perseftim Flores Timur dan juga Persiteng Sumba Tengah tetap menampilkan permainan terbuka dan kedua tim saling bertukar serangan. Berawal dari tendangan penjuru dari sisi kiri gawang Persiteng, Perseftim berhasil menciptakan gol indah bagi keunggulan Perseftim Flores Timur melalui tendangan salto di dalam kotak penalti berhasil merobek jala Persiteng Sumba Tengah untuk kedua kalinya. Perseftim unggul sementara atas Persiteng 2-0. Dan pertandingan dipimpin wasit utama Sisko Jari dibantu asisten wasit 1 Paul Bekak dan asisten wasit 2 Yanus. Memasuki menit ke-75 Abdul Hamid berhasil memperlebar keunggulan Flores Timur dan tendangan terukur di pojok gawang Persiteng memanfaatkan umpan matang dari sayap kiri diselesaikan dengan baik oleh Abdul Hamid dan menutup laga pada penyisian Pool D dengan kemenangan 3-0 atas Persiteng Sumba Tengah. Perseftim kokoh sebagai pemuncak Pool B dengan 9 poin. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.